Sayang. Iya sayang. Iya sayang. Aku akan berceramah sayang. Ya. Tentang bahaya merokok sayang. Ya, aku pamit tuh sayang. Ya, tunggu sebentar sayang. Ya sayang. Ya sayang. Sayang. Jangan sayang. Sayang. Tidak. Tunggu sebentar sayang. Di mana rokok saya? Saya ini seorang perokok. Tapi mengapa istri saya menyuruh saya berceramah tentang bahaya merokok? Lantas apa yang saya sampaikan? Bahaya tembakau. Rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan kanker. Rokok menyebabkan gangguan kehamilan. Rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan kanker. Rokok menyebabkan gangguan kehamilan. Rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan kanker. Rokok menyebabkan gangguan kehamilan. Rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan kanker, gangguan kehamilan. Membunuhmu, kanker, gangguan kehamilan. Membunuh, kanker, gangguan kehamilan. Untuk apa? Untuk apa saya harus menghafal materi setelah saya tidak mengerti? Ini semua gara-gara istri saya itu.
Hai! Selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Selamat malam, selamat malam. Omong-omong, pada istri saya datang sebuah permintaan untuk saya berceramah. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Tunggu sebentar ya, saya akan menyiapkan ini. Bagi saya itu bukan menjadi masalah. Jelas, saya ini bukan seorang profesor. Saya tidak memiliki satupun gelar. Tapi, saya bisa berada di sini. Bagaimana? Selain dari istri saya, saya juga memiliki yang namanya gelar imitasi. Jadi begini, sepandai-pandainya orang menulis, ijazah juga tetap harus dibeli. Lalu, apa yang terjadi pada ijazah saya? Saya gunakan sebagai barang bukti jika ada yang mempertanyakannya. Aduh. Saya sudah cukup ngelantur. Baik, saya lanjutkan ya. Tunggu sebentar. Cek, cek, cek. Pada ceramah hari ini, saya akan membawakan sebuah topik permasalahan, yakni tentang bahaya tembakau. Tembakau adalah, sorry, bagi saya itu bukan menjadi masalah. Tapi saya minta tolong pada para anggota lingkungan kedokteran agar mendengarkan ceramah saya dengan sungguh-sungguh ya. Saya lanjutkan. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Ya. Maafkan saya ya. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan yang alat sialan. Maafkan saya ya. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Alat sialan. Gimana kau ya? Tunggu kau. Gimana kau ini, alat sialan? Di mana kau?
di situ kau. Ini adalah bahaya tembakau. Lalat saja mati, apalagi kalian. Tangkap ini ya. Sebelum lanjut, saya akan sedikit bercerita tentang istri saya. Istri saya memiliki indekos partikelir dan saya juga turut mengatur di dalamnya. Dengan cara memindahkan perabotan rumah, membersihkan barang-barang, membersihkan halaman rumah, ada apa sayang? Ada apa lagi? Ada apa lagi sayang? Beko! Jangan saja kau ini Beko! Sudah! Makan saja dengan gulung dan dapur itu Beko! Istri saya memang selalu begitu. Mengatakan saya Beko, caci, setan alas, dan sebagainya. Ya sudahlah. Istri saya juga memiliki sekolah musik dan saya juga turut mengajar di dalamnya. Selamat pagi murid-murid. Baik, kita akan belajar tentang tangga nada ya. Ikuti saya. Do, re, mi, fa. Bukan fu fa fa. Aduh. Istri saya juga memiliki yang namanya lesaksa, menyanyi, menggambar. Kau jangan gerak begitu. Sebentar lagi akan selesai. Istri saya meminta bayaran lebih. Lagi dan lagi. Itu sama halnya dengan pemerintah. Saya memang gagal dalam segala hal. Saya sudah tua, bodoh, tunggu, tidak berarti. Tapi di sini, sebagai seorang suami yang paling bahagia menurut saya, saya sudah bersama istri saya selama 33 tahun lamanya.
Itu tahun-tahun yang paling bahagia menurut saya. Tapi persenta segalanya. Istri saya sama hanya dengan pemerintah di negeri ini. Tukang korupsi, otoriter, tidak adil, dan yang paling penting adalah pembohong. Pilih saya ya, pilih saya. Saya akan membuat program makanan bergizi gratis. Saya tidak akan menaikkan pajak untuk rakyat, apalagi harus membayar royalti. Pilih saya ya, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Pilih saya ya, pilih saya. Pilih saya ya, pilih saya, pilih saya. Pilih saya ya. Pilih saya. Bohong. Membohong. Dia hanya memikirkan perutnya sendiri, tidak untuk rakyat. Itu yang istri saya lakukan di rumah. Beko! Kenapa kau pulang, Beko? Aku yakin, Beko, kau pulang pasti belum dapat uang kan? Aku yakin itu, bro. Aku yakin itu, Beko. Lebih baik kau pergi saja sampai kau belum dapat uang. Kau tak boleh pulang, Beko. Kalian melihat sendiri kan, istri saya selalu menghina saya dan mencaci saya setiap hari. Itu yang membuat saya tertekan. Mungkin ini pertama dan terakhir kalinya saya bisa bebas bercerita tentang apa saja dalam hidup saya. Terima kasih dan terima kasih pada tuan-tuan dan nyonya-nyonya sudah mendengarkan cerita saya dengan sungguh-sungguh. Jika kalian bertanya, saya sudah berpura-pura dari tadi. Saya bukan seorang penceramah. Saya hanya seorang mengecut di balik tawa saya. Saya sudah menunggu hari seperti ini, di mana saya bisa bebas bercerita tentang hidup saya. Kalian semua tertipu. Kalian semua tertipu. Lebih baik saya mati dalam kebebasan daripada saya tercekik dalam aturan. Suara itu
bersama dengan analisa saya. Di mana dia?